ketua kelas untuk memimpin doanya. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah kalau masuk semua. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, ayo kita berdiri dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama ya. Ya, Bu. Dalam hitungan ketiga, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang silakan duduk kembali. Anak-anak, sekarang ibu mau tanya, apakah kalian tahu kalau dulunya Indonesia itu juga terdapat sebuah kerajaan? Tahu, Bu. Ada kerajaan apa aja yang kalian tahu? Majapahit. Ya, benar sekali. Nah, apa kalian tahu kalau di Indonesia itu ada kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, bercorak Buddha, dan juga bercorak Islam? Tidak tahu. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai kerajaan bercorak Hindu di Indonesia dan juga peninggalannya serta pengaruh kerajaan bercorak Hindu bagi masyarakat Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan nanti kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini dapat menyebutkan apa saja kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia, lalu mengenal berbagai peninggalan bersejarah dari kerajaan Hindu di Indonesia dan juga pengaruh kerajaan bercorak Hindu di Indonesia bagi masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, nanti ibu akan menerapkan 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian keterampilan yang nantinya akan ibu ambil selama pembelajaran, dan juga ada penilaian pengetahuan melalui soal evaluasi yang akan ibu berikan di akhir pembelajaran. Jadi ibu harap nanti kalian akan mengikuti pembelajaran dengan bersungguh-sungguh dan juga penuh semangat. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini dan untuk meningkatkan rasa semangat kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ice breakingnya yaitu tepuk konsentrasi. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan video yang ibu tampilkan di layar ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, dari video yang telah kalian simak tadi, ada yang tahu video ini berkaitan dengan apa? Ya, ada yang lain? Di agama, Bu. Ya, benar sekali. Ada agama apa aja di video itu? Kristen, Bu. Ya. Hindu, Bu. Islam. Benar sekali. Kalau di Indonesia ada berapa agama? 6. Coba kita sebutkan. Yang pertama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, benar sekali, kalian sangat hebat. Nah, dari video yang sudah kalian simak tadi, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan bisa. Bagaimana bisa ada agama yang berbeda-beda di Indonesia, Bu? Nah, kita simpan dulu ya untuk pertanyaan yang pertama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Bu. Oke, ayo Intan, apa pertanyaannya? Berasal dari manakah agama yang berbeda-beda itu, Bu? Baik, ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari teman-teman kalian? Tidak, Bu. Kalau begitu, sekarang Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik, sekarang diperhatikan PPT yang sudah Ibu tampilkan. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai kerajaan bercorak Hindu, Buddha, Islam, dan peninggalannya. Tapi kita hari ini akan belajar mengenai kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia saja. Kerajaan bercorak Hindu di Indonesia yang pertama yaitu yang tertua ada Kerajaan Kutai, lalu ada Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Singasari. Nah, lalu yang terakhir ada Kerajaan Majapahit yang terletak di selatan Sungai Berantas yang berpusat di Trawulan, Mojokerto. Raja pertamanya yaitu Raja Wijaya yang memimpin pada 1253 Masehi. Peninggalan dari Kerajaan Majapahit ini yaitu ada kitab Nagara Kertagama dari Empu Prapanca. Nah, ini merupakan bangunan peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu pengaruh kerajaan Hindu pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Dapat berpengaruh dalam berbagai bidang, contohnya ada di bidang agama, bidang politik
kalian jadikan sebagai bahan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang kalian gunakan untuk mengerjakan LKPD yang nantinya akan Ibu bagikan. Oke, Ibu berikan waktu 5 menit untuk membaca ya. Iya, Bu. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, baris pertama, kelompok yang kedua, baris kedua, dan kelompok yang ketiga, baris ketiga. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Jangan lupa dikerjakan secara bekerja sama, dan untuk sebelum mengerjakannya dibaca petunjuk kerjanya dulu ya. Ya, Bu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Bagaimana kelompok 1 ada yang kesulitan? Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Jika sudah, sekarang perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang mau menanggapi? Tidak. Nah, jawaban kalian sama atau berbeda? Sama. Sama, Bu. Baik, sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, setelah kalian mendengar penjelasan dari Ibu dan mengerjakan LKPD, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian? Saya, Bu. Ya, silakan Bu Jenny. Mau menjawab nomor berapa? Nomor 1. Ya. Jawabannya karena adanya kedatangan bangsa asing yang berbeda ras di Indonesia sehingga menciptakan adanya perbedaan agama, Bu. Ya, lalu yang kedua ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan, Eni. Berasal dari manakah agama yang berbeda-beda itu? Jadi, jawabannya berasal dari negara lain, Bu. Seperti Islam berasal dari Arab dan Hindu-Buddha dari India. Nah, benar sekali ya jawaban dari teman kalian bahwa agama-agama yang masuk ke dalam Indonesia itu berasal dari negara lain, bisa seperti Hindu-Buddha dari India, lalu Islam dari negara Arab Saudi, lalu Tiongkok dari negara Tiongkok, dan juga Kristen dari Eropa. Nah, pada dasarnya agama-agama tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan juga pendidikan. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan, Mas Rizal. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu bahwa dahulu nenek moyang kita belum mengenal agama, namun mereka menganut kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Sampai pada akhirnya mereka mengenal agama Hindu yang dibawa oleh orang India di Indonesia, serta melalui berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Adanya kerajaan Hindu di Indonesia memberikan peninggalan seperti Candi Prambanan dan berbagai prasasti yang tersebar di Indonesia. Adanya kerajaan ini juga menjadikan rakyat Indonesia banyak memeluk agama Hindu. Baik, terima kasih Mbak Masuda sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Masuda itu sangat benar sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Masuda dan kita semua. Sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi untuk mengukur pengetahuan kalian pada pembelajaran hari ini. Gimana anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sekarang Ibu ambil kembali ya. Bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan, Bu. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan penuh antusias dan juga semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.